Yang kami hormati Mudir Am ABS Adi Said Proto, yang kami hormati Wakil Mudir Pesantren, yang kami hormati Set Parziana, tim psikologi yang nanti akan mengisi parenting, dan Bapak Ibu semuanya, wali santri SMP, kemudian SMA dan MA ABS yang berbahagia. Yang pertama dan utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita semua di segala waktu dan tempat kita berada. Kemudian salam dan selamat semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita pengikutnya yang istiqomah hingga yaumil akhir. Bapak Ibu wali santri yang berbahagia, yang pertama kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada pertemuan hari ini. Dari data yang kita tulis, hampir sebagian besar datang, hanya sebagian kecil yang memang berbarengan dengan acara yang lain. Jadi hari ini adalah hari terakhir tahun ajaran 2002-2023, sehingga memang banyak lembaga pendidikan yang juga mengadakan kegiatan pada hari ini. Tapi tidak masalah, nanti kita akan fasilitasi dengan rekaman seperti itu. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kami juga menyampaikan selamat dan ikut bersyukur pada putra-putri Bapak Ibu semuanya yang sudah diterima dan bergabung di ABS. Kenapa harus berterima kasih dan bersyukur? Minimal ada dua. Jadi yang pertama, berarti putra-putri Bapak Ibu semua itu terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpilih dalam hal apa? Terpilih dalam hal dikehendaki dalam kebaikan. Mayyudillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah pahamkan agamanya. Dalam bahasa yang lain, hadis yang lain, Allah akan mudahkan dalam beramal soleh. Allah akan baguskan akhlaknya, sehingga putra putri Bapak Ibu semua mendapat kesempatan tadi. Kebaikan tiga hal tadi itu lebih berpeluang besar di ABS, di pondok, daripada di luar sana. Sehingga Bapak Ibu semuanya, meskipun boleh jadi nanti di awal-awal proses masuk ataupun di kepulangan ada yang curhat, Pak Bu, saya waktu tidurnya kurang, saya kok nggak bisa bawa HP, jalan-jalannya tidak ada, tidak bisa bergaul bebas dengan lawan jenis. Tidak masalah. Dan kita yakin ketika anak-anak kita tadi waktunya habis untuk kebaikan, untuk menuntut ilmu, yakinlah bahwa itu nanti sesuatu yang disyukuri ketika dewasanya, ketika tuanya, apalagi ketika meninggal dunia. Dan insya Allah sebagai orang tua akan kesawaban, akan terciprat kebaikan anaknya di dunia dan insya Allah di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus kami menyampaikan selamat dan bersyukur? Ada yang mengkategorikan santri itu dua kategori. Yang pertama adalah santri ideologis, yang kedua adalah santri tragis. Pertama, santri ideologis itu apa? Santri yang masuk ke pondok, ke ABS itu karena kemauan sendiri. Kemudian yang kedua, santri tragis, santri yang masuk ke ABS karena dipaksa, keinginan kemauan orang tua. Bapak Ibu angkat tangan yang termasuk anaknya santri ideologis. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah, itulah ya. Yang termasuk santri tragis,
Alhamdulillah juga. Kenapa? Bersyukur berarti Bapak Ibu sudah menjerumuskan ke jalan yang lurus. Anaknya terjerumus ke jalan yang lurus. Karena apa? Karena boleh jadi itu Allah itu memaksa, mengendaki kebaikan kita itu dengan awalnya dipaksa, tapi pertengahannya nanti bisa dan ujungnya akan terbiasa. Seperti itu. Sehingga Bapak Ibu semuanya, ketika anak-anak ibu, Bapak Ibu semuanya di awal-awal tadi nangis, kepengen pulang, kangen sama orang tua, maka tugas kita adalah memberikan motivasi, jangan malah memberikan semangat untuk tadi ngompor-ngompor gitu ya. Seperti itu, memberikan semangat. Karena pengalaman itu banyak tadi, banyak kasus anaknya perlu adaptasi, tadi yang nangis kemudian pengen pulang, tetapi akhirnya sampai lulus juga. Begitulah cara Allah. Mirip apa yang disebutkan Nabi, ajiballahu min qaumin yadkhulul jannah bisalasil. Ya. Allah heran ada orang-orang atau kaum yang masuk surga itu apa? Dengan dibelenggu pakai rantai. Artinya masuk surga itu dengan dipaksa. Sehingga tadi Bapak Ibu yang putra-putrinya masih kategori santri tragis juga ikut bersyukur dan alhamdulillah. Dipaksa tadi ya, dipaksa ke dalam tempat kebaikan, Rodotul Jannah, taman-taman surga, tempat jalan menuju surga, dan semoga nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kurang lebih 5 poin. 5 poin terkait dengan wawasan pendidikan ataupun gambaran umum pendidikan di SMP, di SMA, dan nanti sekilas terkait dengan MAABS. Yang pertama adalah bahwa sistem unggul. Jadi sistem yang kita kelola, kita buat adalah unggul sesuai dengan kaidah Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu unggul dan tidak akan bisa yang unggul. Ada beberapa sekolah boarding yang boleh jadi mempunyai keunggulan tadi, 1 atau 2 keunggulan. Ada yang memfokuskan di tahfidznya, di bahasanya, kemudian di olimpiadenya, di studi lanjutnya. Tetapi ABS itu menggabungkan beberapa keunggulan. Ibaratnya sebuah toko, ABS itu termasuk tipe toko serba ada, komplit dan unggul, itu ABS. Sebagai contoh Bapak Ibu semuanya, bagaimana sistem keunggulan kita? Pertama adalah dari kurikulumnya. Kita memakai secara umum adalah kurikulum nasional, kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Dan itu kita perkaya dengan kurikulum unggulan pesantren Al-Irsyad. Kita perkaya dengan kurikulum Pearson bahasa Inggris. Kita perkaya dengan kurikulum Al-Azhar dan sebagainya. Itu kurikulumnya. Kemudian misalnya dari program unggulan prestasi atau mengembangkan potensi dan prestasi. Kemarin SMP misalnya, bagaimana mendominasi OSN di mapel IPS-nya. SMA-nya kemarin juga menjadi juara lomba bahasa Kemendikbud. Itu. Kemudian program itu dilanjut. Kita setiap tahun menaikkan targetnya. Tahun kemarin alhamdulillah ABS yang tergabung dengan SMA IT itu menjadi peringkat 1 UTBK sebarlikmas cakep se-Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Banyumas dan Kebumen. Alhamdulillah.
kemudian peringkat 133 sekolah SMA yang se-Indonesia. Dan ini tahun sekarang kita menaikkan targetnya seperti itu. Alhamdulillah, anak-anak kita kemarin sudah banyak diterima melalui berbagai jalur. Jalur SNBP atau rapot kita ada 13, kemudian jalur Timur Tengah kita ada 9, jalur luar negeri kita ada 1, kemudian jalur kelas internasional 1, terakhir jalur Umar UTBK kita alhamdulillah diterima sekitar 27 siswa yang tersebar di perguruan tinggi favorit dari mulai ITB, UGM, Undip, kemudian Unair, ITS, UNS dan sebagainya, seperti itu. Dan pencapaian yang lebih membanggakan, anak-anak kita diterima di perguruan tinggi favorit. Plusnya adalah apa? Adalah mereka juga dilengkapi dengan pencapaian Quran 30 juz. Itu contoh bagaimana program unggulan yang kita kelola. Belum lagi alhamdulillah tahun ini kita berdiri baru MA, Madrasah Aliyah ABS, yang program unggulannya luar biasa. Kurikulum berbasis kitab induk karya ulama, kemudian berbahasa aktif di sekolah maupun di asrama, hafal 30 juz, kemudian hafal ratusan hadis, kemudian overseas dan sebagainya. Targetnya adalah Timur Tengah. Itu beberapa program MA yang insya Allah tahun ini kita buka. Dan mohon doanya Bapak Ibu semuanya, insya Allah mulai tahun 2024 nanti ABS menjadi salah satu pusat tempat pelatihan boarding Al-Irsyad Indonesia maupun di luar. Intinya kita menjadi nanti rujukan dan referensi sekolah-sekolah yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkelanjutan. Tadi sistem kita unggul. Yang kedua berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu semuanya, proses mendidik itu tidak mendadak. Proses mendidik itu tidak seperti membuat tahu bulat, ya. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an, terus Irfan itu pasti itu. Itu bukan proses dadakan seperti tahu bulat. Itu ada proses berkelanjutan, ada perlu roadmap-nya. Pemerintah juga membuat roadmap pendidikan 2022 sampai 2035. Itu berkelanjutan. Sehingga apa? Kita pun SMP, SMA itu kita desain itu menjadi sistem yang berkelanjutan. 2 in 1. 2 tetapi sebenarnya itu satu paket. Misalnya apa itu? Misalnya kita desain targetnya berkelanjutan. Lulus SMP, SMA boarding ya 30 juz. Karena di SMP boarding itu targetnya 15 juz, di SMA juga 15. Harapannya lulus nanti 30 juz. Contoh bagaimana target kita desain berkelanjutan. Kemudian dari misalnya materinya, konten kurikulumnya sama, kita buat itu berkelanjutan. Kurikulum PAI, kurikulum bahasanya, kurikulum umumnya kita buat berkelanjutan. Kemudian proses akademiknya, contoh proses studi lanjutnya, kita mulai pemetaan dari SMP, kemudian mulai penjurusan di SMA-nya, sehingga kita anak-anak kita itu mendapat pembekalan studi lanjut itu dengan maksimal. Dan ini mungkin bagi orang tua, ketika orang tua itu masuk paket berkelanjutan, tentunya biayanya itu lebih murah karena ada diskon. Itu seperti itu. Itu proses berkelanjutan. Intinya harapannya proses pendidikan SMP dan SMA itu satu paket.
Kan ketika putus di tengah jalan, tidak mendaftar di SMA boarding, maka terputus tadi konsep dan sistem pendidikannya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah berdiferensiasi. Jadi konsep pendidikan kita adalah diferensiasi. Masalah Bapak Ibu semuanya, Allah membuat makhluknya itu unik, tuh ya. Punya potensi bakat yang berbeda. Bahkan dalam satu keluarga, hatta sampai anak kembar itu berbeda. Tahun kemarin kita punya 3 anak kembar 3F namanya, Van Virfur, gitu ya. Itu dari sifatnya bakatnya itu berbeda, sampai tujuan perguruannya berbeda. Alhamdulillah, yang 2 itu kedokteran di Unsur keterima, yang 1 mengambil manajemen di Unair. Itu contoh bagaimana anak itu berbeda. Kullu ya'malu ala syakilatih, itu ya. Katakanlah Muhammad bahwa setiap orang itu berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Oh, Nabi aja ya, sahabat Nabi itu, mereka itu berbagai karakter, tetapi mulia dengan Islamnya. Makanya pendidikan Islam, termasuk boarding itu, bukan mengubah orang, tapi mencuatkan sisi positif karakternya dan mengelola atau menundukkan sisi negatif karakternya. Bagaimana kita lihat Abu Bakar, dia orang lembut ya, tetapi berkat pendidikan Nabi, dia menjadi tegas, berprinsip ketika ada hal-hal yang memang prinsip. Umar bin Khattab, dia karakter aslinya keras, berkat pendidikan Nabi, dia menjadi seorang juga yang penyayang, mudah nangis ketika dia melihat dosanya ataupun rakyatnya yang kelaparan. Utsman, dia sosok yang pemalu, tetapi dibentuk Nabi menjadi sosok yang dermawan. Ali sama, Ali itu tipe orang yang suka bercanda, tetapi berkat pendidikan Nabi, dididik juga menjadi orang yang pemberani dan tangguh. Itu contoh. Sehingga dalam proses pendidikan kita juga tadi mengenal, kita memegang melaksanakan pendidikan berdiferensiasi. Artinya apa? Kita melayani semua potensi bakat minat anak kita. Bagaimana teknisnya? Kita mulai dari peta siswa. Dan itu Bapak Ibu semuanya, bahkan dimulai dari seleksi kemarin. Jadi fungsi seleksi itu sekaligus untuk seleksi dan untuk pemetaan siswa yang nanti akan dilengkapi dengan nanti tes, misalnya tes IQ, tes bakat minat, tes gaya belajar dan sebagainya, yang kemudian menjadi panduan pedoman guru-guru untuk mengembangkan mereka, mendidik mereka sesuai dengan harapan masing-masing. Gitu. Yang dikelola tadi misalnya dalam hal apa? Dalam hal KBM yang beragam, multimedia, beragam cara. Kemudian ada pengayaan dan remedial. Kemudian ada kita penjurusan, terutama di SMA, penjurusan yang rumpuhnya sesuai dengan nanti yang akan diambil ketika perguruan tinggi. Itu. Misal putra-putri Bapak Ibu semuanya yang akan mendaftar di kedokteran, maka nanti akan mengambil rumpun kesehatan. Yang ada mapel tambahannya adalah mapel biologi. Outdoornya nanti di laboratorium kesehatan rumah sakit. Mengundang tokohnya nanti dokter spesialis. Itu contoh bagaimana konsep kita dalam pembelajaran berdiferensiasi. Itu. Kemudian yang keempat adalah tadi ya, sinergi. Yang keempat, sinergi. Pendidikan itu membutuhkan sinergi. Sebelum tadi, ini ada pesanan lah ya. Termasuk salah satu metode berdiferensiasi apa? Adalah kita tahun ini itu membuka MA. Tuh ya. Jadi anak-anak yang nanti arahannya yang minatnya keagamaan,
maka mulai tahun ini itu diarahkan ke MA. Sehingga apa? Nanti fokus secara prosesnya, maksimal secara hasilnya. Tuh. Silakan Bapak Ibu semuanya, masih ada kesempatan bagi yang sudah mendaftar di SMA Bodi, berubah nanti ya, berubah pilihan, bisa mendaftar ke MA. Apa keuntungannya? Keuntungannya langsung pindah tanpa harus melalui proses seleksi. Yang kedua, biayanya lebih murah. Itu ada diskon. Dengan tadi target yang luar biasa tadi programnya, target Timur Tengah dan sebagainya. Itu kesempatan Bapak Ibu semuanya. Silakan bisa berpindah haluan dari SMA ke MA. Itu. Kemudian yang tadi ketiga adalah sinergi. Bapak Ibu semuanya, ada sebuah nasihat dari kita yang sangat bagus. Barang siapa kita tidak punya waktu untuk mendidik mereka, mendidik anak-anak kita, tidak punya waktu, tidak memberikan kasih sayang, maka di luar sana itu ada yang siap memberikan seluruh waktunya untuk merusak mereka. Itu. Ketika orang tua tidak memberikan waktunya, perhatiannya, kasih sayangnya kepada anak-anak kita, di luar sana banyak yang siap memberikan seluruh waktunya untuk merusak mereka. Jadi sudah mulai pelan-pelan ketahuan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk misalnya pertama gadget, ya, gadget. Kemudian game online, apalagi narkoba, pergaulan teman yang kurang baik dan sebagainya. Itulah mereka yang akan memberikan seluruh waktunya untuk merusak anak-anak kita jika kita tidak memberikan waktu kepada mereka. Sehingga sinergi kita semua, sinergi antar unit di ABS, sinergi ABS dengan rumah itu mutlak diperlukan. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu semuanya, kita sudah berusaha membentuk pola sikap, pola ibadah anak-anak. Begitu kepulangan 2 hari liburan sepekan, kembali ke awal lagi. Kembali ke boarding, kita mengulang dari awal lagi. Ini contoh nih, berarti ada sebuah sinergi. Pola yang diterapkan di boarding nanti sama dengan yang dulu. Seperti itu. Bagaimana teknisnya nanti akan disampaikan oleh Suparjana di parenting, bagaimana membangun sinergi antara rumah dan sekolah. Terakhir adalah semua bernilai pendidikan, ibadah dan dakwah. Artinya yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu semuanya, semua kegiatan dan program santri dari sebelum subuh sampai ba'da isya, ketika liburan maupun ketika tanggal merah, itu semuanya bernilai pendidikan. Termasuk ketika mohon maaf Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu melanggar nanti ada konsekuensi, itu nanti bernilai pendidikan. Tidak boleh protes Bapak Ibu. Ya. Itu bernilai pendidikan. Seperti itu. Ada kisah. Tapi bukan di sini bukan. Anaknya melanggar. Karena konsekuensinya sudah tertulis, melanggar ini konsekuensinya itu membersihkan kamar mandi. Nah, akhirnya anaknya membersihkan kamar mandi. Pulang rumah, wadul ke orang tua, ngomong ke orang tua. Akhirnya apa? Mendengar seperti itu orang tua marah besar. Langsung ke sekolah, menemui kepala sekolah. Pak, di rumah anak saya itu tidak pernah beres-beres bersih kamar mandi. Kenapa kok sekolah dengan mahal-mahal di sini kok anak saya beres-beres kamar mandi? Malah dijawab, mohon maaf Bu, bahwa apa yang kami lakukan itu semuanya bernilai pendidikan.
Seperti itu. Ketika anak ibu itu nanti membersihkan kamar mandi, itu sebuah tadi ya, nanti boleh jadi itu menumbuhkan kesadaran anak bahwa berbuat salah ada konsekuensinya. Itu. Jadi nanti ke depan tidak mengulang kembali dan sebagainya. Itu seperti itu, sehingga Bapak Ibu semuanya, jadi apa nanti yang tertera di handbook mohon dipahami dengan jernih ya. Ketika di kenyataan nanti ada hal-hal yang kurang berkenan, silahkan bisa konfirmasi ke guru-guru kami. Demikian. Yang terakhir, kita semua ya, semua di sekolah maupun di rumah, kita memandang anak-anak kita, memandang dengan sudut pandang yang lain, gitu ya. Misalnya apa? Pandanglah anak-anak kita itu sebenarnya itu penerus amal soleh kita, penerus sujud kita ketika kita sudah tiada. Sehingga apa? Ketika kita mengeluarkan biaya yang besar, sesungguhnya itu biaya untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian 5 wawasan pendidikan. Yang pertama, sistem yang unggul. Yang kedua, berkelanjutan. Yang ketiga, berdiferensiasi. Kemudian yang keempat adalah bersinergi. Yang keempat, semuanya itu bernilai pendidikan, ibadah, dan dakwah. Demikian, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.